Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjakan doamu dan doakan kerjamu. Hari ini saya akan membahas tentang pinjol ilegal. Ada satu statement menarik dari salah satu komentator dan juga dari anggota grup bahwa kalau kita udah kejebak dengan pinjol ilegal, ya udah nggak usah bayar sekalian, nggak usah catat sekalian, anggap itu rezeki. Dan kita nggak perlu takut dengan ancaman, teror, maupun sebar data. Ada yang mengatakan begitu. Ada juga yang mengatakan bahwa pinjol ilegal itu hanya tidak sah dengan proses transaksi pinjamannya. Artinya memang tidak ada izin dari OJK, tetapi uang yang dipakai harus dikembalikan. Kenapa? Karena memang tidak ada peristiwa yang legal. Artinya ketika dapat uang itu ya udah dianggap seperti semula, tidak ada akad yang sah. Yang jelas uang yang dipakai itu yang harus dikembalikan. Katakanlah misalnya yang cair 1 juta, pinjamannya 1.500.000 misalnya. Ya udah kembalikan aja 1 juta kepada si pihak pinjol ilegal. Baik, dua pendapat ini saya kira menarik untuk kita bahas pada malam hari ini, dan saya akan coba memberikan benang tengahnya, solusi bagi kalian yang hari ini terjebak dengan pinjol ilegal. Baik, salah satu alasan kenapa kalian gagal bayar itu karena memang situasi ya, dimana memang udah nggak ada uang sama sekali untuk dibayar. Dan salah satu alasan juga kenapa kalian harus gali lubang tutup lubang biasanya karena yang pertama, Anda lagi takut waktu itu ketika seorang debt collector datang ke rumahnya, terus Anda juga takut atau malu kalau data Anda tersebar bahwa Anda sebagai orang yang dicari karena punya hutang. Dan juga alasan orang gali lubang juga panik itu hingga ada yang kejebak dengan joki. Alasan yang ketiga yaitu dia khawatir semua teman-temannya, semua rekan-rekannya ditelepon semua, diteror, foto-fotonya diedit dan segala macam. Itulah yang kemudian menyebabkan teman-teman banyak yang kemudian gali lubang tutup lubang hingga over dan puluhan aplikasi dan akhirnya nggak bisa bayar sama sekali. Dan tentu konsekuensinya adalah slip OJK-nya udah kacau, udah pasti hitam ya. Baik, ini kita masuk ke pinjol ilegal begini. Kalau misalnya Anda sekarang dapat pinjaman pinjol ilegal, dan ada cerita menarik ini ya. Jadi ada salah satu anggota grup itu, katanya dia tidak sengaja, dia menginstal aplikasi aja, ngisi data sebentar, tiba-tiba uang masuk. Padahal belum baca akad dan segala macam. Nah, saat uang masuk itu, potongannya gede banget kayak gitu. Dan tidak ada apa istilahnya keterus terangan ini potongan apa aja dan segala macam. Bahkan setelah itu 7 hari udah ditagih, dan biasanya mereka mengancam, mereka memberikan rekaman kontak-kontak data, akses data yang udah mereka dapatkan dari HP kalian. Terus mereka bilang kalau nggak segera bayar, kalian akan disebarkan, data kalian akan saya sebar, foto kalian udah diedit, foto selfie-nya dan semacam dikirim ke HP kalian, dan waktu itu Anda panik. Nah, kalau Anda dalam kondisi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Apakah membiarkan saja atau mengikuti keinginan mereka? Dua-duanya memiliki konsekuensi. Kalau Anda biarkan saja, konsekuensinya adalah slip OJK Anda aman. Kenapa? Karena pinjol ilegal itu nggak terverifikasi, nggak terdaftar oleh otoritas jasa keuangan. Artinya, misalnya kamu nggak punya hutang di pinjol legal, kamu hanya punya hutang di pinjol ilegal, secara data di BI checking itu aman. Tapi secara apa istilahnya ya, data kontak itu udah ke akses mereka, dan biasanya mereka akan melakukan ancaman penyebaran data. Nah, kalau seperti itu, maka langkah yang harus kalian lakukan adalah Anda segera melaporkan itu ke pihak polisian, nama APK-nya juga laporkan ke otoritas jasa keuangan.
dan juga Badan Pelindungan Konsumen ya tentunya ya. Dan setelah kalian melaporkan itu, kalian catat uang yang kalian makan. Misalnya tadi dapat 1 juta, udah itu catat aja. Karena apa? Karena kita nggak tahu si pinjol ilegal ini, siapa tahu suatu saat dia mendaftarkan diri sebagai pinjol legal misalnya, atau suatu saat dia punya ahli hukum yang meminta kalian untuk mengembalikan uang yang dipakai. Jadi nyatat aja itu boleh. Atau pakai cara yang diinginkan oleh pemerintah, yaitu nggak usah bayar saja. Jadi kalau ada pinjol ilegal nggak usah bayar saja. Itu kata Profesor Mahfud MD ya kan. Saya kira dua pilihan itu tergantung kalian nyaman di hatinya yang mana. Kalian ngambil uang ilegal nyaman sesuai pemerintah misalnya, silahkan aja. Tapi kalau nggak nyaman, uang itu ya udah kalian catat, dan kita kan juga bingung mau kembalikan kemana, ini kantornya kan kita nggak tahu kan. Ya udah sampaikan aja ke pihak si punya apa yang nelpon itu. Karena juga gini, repotnya pinjol ilegal tuh gini ya, kalau misalnya kita bayar tuh lunas, itu otomatis uang masuk lagi. Jadi kita nggak pengen pinjam tapi uang masuk. Nah, itu yang kemudian problem, dan akhirnya banyak sekali ketika pinjol ilegal udah nggak usah dibayar sama sekali. Dan biasanya ibu-ibu atau mbak-mbak itu takut dengan ancaman akan disebarkan datanya, terus kemudian datanya akan disebar di medsos. Saya kira kalau Anda takut seperti itu, mulailah untuk privat semua media sosialnya, kemudian juga ceritakan apa adanya kepada teman-temannya, ke semua kontak yang Anda simpan, bahwa saya lagi kejebak oleh salah satu APK nggak bertanggung jawab, APK ilegal sih ada. Jadi kalau ada orang nagih, biarkan, abaikan saja. Saya kira udah selesai di situ. Jadi sebetulnya secara by checking, kalau kita kena pinjol ilegal justru memang rezeki ya. Kenapa? Karena nggak akan masuk ke slip OJK. Tapi itu bukan rezeki sih. Kalau dalam agama itu justru kalian akan makan uang riba seperti itu ya. Jadi bagi saya kalau kamu udah kejebak, kamu nggak sengaja misalnya, ya sudah dicatat aja uang makan, niatkan suatu saat kalau ketemu orang yang funding yang punya uang, ya dikembalikan aja. Sementara itu jangan bayar angsuran dulu, gagal bayar aja dulu. Alasannya kenapa mas? Jelas kalau Anda bayar ya, kalau Anda angsur, uang itu masuk lagi, uang pinjaman masuk lagi tanpa Anda inginkan. Dan itu terjadi tidak hanya satu orang yang cerita ke saya, tapi ada beberapa orang yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Jadi kesimpulan dari malam ini, kalau Anda kejebak pinjol ilegal, dua hal saja. Satu, ikuti pemerintah, nggak usah bayar, anggap itu rezeki. Dan yang kedua, Anda niatkan untuk kembalikan pokoknya yang Anda makan. Tanpa ada restrukturisasi, tanpa ada segala macam. Kenapa? Karena secara hukum itu mereka tidak sah. Mereka melanggar otoritas jasa keuangan, dan suatu saat kalau ketemu pasti dihapus. Dan insya Allah akan ditangkap kan. Jadi misalnya si pendana itu punya ahli hukum, misalnya nanti suatu saat Anda siapkan aja uang yang kalian pakai. Kenapa? Karena tidak ada perjanjian yang sah di situ. Artinya ada pembatalan. Jadi ya itu udah kasihkan aja. Misalnya Anda takut suatu saat yang kejebak ilegal nih, datanglah dari pihak funding, dari pihak pendana mereka, seperti itu. Saya kira ini saja ya, cukup singkat tapi insya Allah bermanfaat. Dan buat teman-teman yang tertarik lebih dalam mengedukasi diri tentang utang, dan siapa tahu suatu saat bisa lepas dari utang, saya terbuka kepada kalian, tapi ada filter, ada kalian kalau ditanya nama, alamat, asal, tujuan grup seperti apa, kalian sampaikan aja. Insya Allah mereka yang tergabung di sini satu sama lain saling mendukung untuk bisa keluar dari jeratan hutang tanpa harus kemudian niat sengaja untuk tidak bayar hutang sama sekali. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kerjakan doamu dan doakan kerjamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.